Ketika saya merenungkan Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, lebih lagi, saya mendapati bahwa sesungguhnya ada banyak nature ilahi yang justru Tuhan ingin tanamkan ketika saya berjalan di lembah kekelaman. Saya mau pastikan, ketika saya melalui lembah kekelaman, saya mempergunakan kesempatan ini untuk yang pertama, melatih kebergantungan hidup sepenuhnya kepada Dia. Melalui perenungan ini, saya semakin mendapati bahwa hidup bergantung kepada Tuhan adalah salah satu latihan yang sangat perlu dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena sudah sekian waktu lamanya manusia tercetak oleh sistem dunia, terkondisikan untuk selalu mengandalkan diri sendiri. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Tuhan tidak menghendaki untuk saya mengandalkan diri sendiri ketika melalui lembah kekelaman. Justru Ia rindu menyatakan dirinya lebih lagi. Saya mau pastikan, saya izinkan gadanya dan tongkatnya menuntun jalan saya. Saya teringat dengan momen di mana bangsa Israel terjebak dengan laut di hadapan mereka dan tentara Mesir di belakang mereka. Dan saya coba bayangkan, jika mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri, pasti mereka hancur. Tetapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka memberi ruang untuk keilahian Tuhan datang mengintervensi. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang berperang bagi umatnya di hadapan musuh Israel. Wow, saya percaya seperti ini jugalah yang Tuhan kehendaki setiap kali saya menghadapi suatu permasalahan tertentu. Dia tidak pernah merancangkan kehancuran dalam kehidupan saya, tetapi justru melalui berbagai kemustahilan situasi yang Dia izinkan saya alami, Dia ingin menyatakan dirinya sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang berperang bagi umatnya, sehingga keberadaan saya akan justru memberitakan kemasyhuran Tuhan. Yesaya 43 ayat 16-21. Yang kedua, melatih mata saya untuk melihat segala sesuatu yang saya alami dari sudut pandang Tuhan. Dengan terus membangun persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya, saya percaya saya akan semakin dapat mengenali tujuan dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Roh Kudus pun pasti menolong saya untuk mulai mengidentifikasi agenda Tuhan atas hidup saya melalui peristiwa-peristiwa tertentu. Beberapa contoh yang pernah saya alami. Ketika saya mengalami kegagalan di area di mana saya merasa sudah unggul, saya dapat melihat melalui hal ini Tuhan bertujuan untuk mematikan area kesombongan dalam kehidupan saya. Ketika saya mengalami begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang rasanya melebihi kemampuan saya dapat melihat proses ini memang Tuhan rancangkan bagi saya untuk men-stretch kapasitas saya, menambah skill yang akan saya butuhkan untuk menggenapi rencana Tuhan, serta menyatakan ketidakterbatasan kuasa anugerah-Nya kepada saya. Ketika saya diperlakukan tidak adil, digosipin, difitnah oleh orang-orang tertentu, saya dapat melihat melalui proses ini Tuhan izinkan untuk membuat saya menjadi pribadi yang semakin tulus, dan inilah kesempatan untuk memanifestasikan kuasa pengampunan dan kasih-Nya. Ketika saya mengalami kelemahan tubuh atau fakta negatif dengan kondisi fakta yang tidak kunjung berubah, walaupun sudah terus mendeklarasikan firman dan melakukan segala macam cara, saya dapat melihat Tuhan ingin saya membenahi gaya hidup saya di areal tertentu, dan Dia sedang ingin membangun ketekunan serta kekuatan iman dalam hidup saya. Lukas 18 ayat 1-8. Yang ketiga, dengan pertolongan Roh Kudus, menyalipkan berbagai bentuk self atau keakuan dan keduniawian dalam kehidupan saya, dan mulai dapat membangun nature ilahi. Sebagai respon dari poin nomor kedua, saya ketika mengenali tujuan Tuhan, yaitu target pembenahan atau pembangunan sikap hati atau konsep pikir atau gaya hidup tertentu dalam hidup saya, dengan hati yang mencintai Dia,
saya akan berfokus untuk melakukan pembenahan hidup. Yang keempat, mengaktifasi kuasa pengharapan dalam kehidupan saya. A. Menjagai dan mengarahkan aspek pikiran untuk tetap tertuju hanya kepada Dia dan firman-Nya. Saya mau pastikan, saya terus berfokus hanya kepada firman yang sudah Ia berikan bagi saya. Tidak peduli dengan fakta negatif yang masih ada, karena apa yang kelihatan adalah sementara, tetapi apa yang belum kelihatan adalah kekal. Segala kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaran yang akan datang, kesukaan yang akan datang, kekal untuk selamanya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. B. Berpegang hanya pada firman-Nya, karena firman-Nya tidak tergoncangkan. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Nya akan tinggal tetap. Ketika saya berpegang pada firman-Nya yang tidak tergoncangkan, saya juga menjadi tidak tergoncangkan. Pengharapan adalah seperti jangkar yang kuat yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri. Ibrani 6 ayat 19. C. Alami pertumbuhan dalam mentalitas pantang menyerah. Kuasa pengharapan akan terbangun ketika saya mengenal Dia secara pribadi. Salah satu caranya adalah dengan mendisiplin diri dalam pembacaan firman. Mentalitas pantang menyerah dan tidak putus asa ketika menghadapi kesusahan, pergumulan, tantangan akan dapat kita miliki karena Allah menguatkan kita dengan kuasa-Nya. Kolose 1 ayat 11-12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. D. Mengalirkan ucapan syukur dalam segala situasi. Bermodalkan dengan firman Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-28, yaitu segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia, serta roh ucapan syukur akan mengkondisikan mata saya untuk dapat melihat bagaimana Tuhan sedang terus membersihkan kehidupan saya dari segala bentuk keduniawian serta self atau keakuan. Dan di saat yang sama, Ia membangun kodrat ilahi untuk mulai termanifestasi dalam kehidupan saya. What a great reason to give thanks. Saya bersyukur atas proses pembentukan yang Dia lakukan. Memang terkadang tidak selalu mudah untuk mengetahui agenda Tuhan saat ada di lembah kekelaman. Tetapi yang paling penting adalah untuk tidak pernah meragukan kesetiaan-Nya. Kalaupun saya belum mengerti mengapa saya harus melewati lembah kekelaman tertentu, saya memilih untuk tetap mengucap syukur. Saya percaya ketika targetnya sudah terpenuhi dalam hidup saya, Tuhan akan membawa saya kembali ke padang yang berumput hijau. Untuk itu, saya mau terus bertekun dalam proses dan tidak meminta Tuhan untuk cepat-cepat mengakhiri masa lembah kekelaman ketika saya belum memunculkan apa yang menjadi targetnya dalam kehidupan saya. Saya mau terus menjalani proses yang ada sampai Tuhan menemukan apa yang Dia cari dari hidupku. Karena saya percaya ketika saya sudah melakukan apa yang Dia kehendaki, begitu saja saya akan kembali mengalami padang yang berumput hijau. Ibrani 10 ayat 36 dalam terjemahan versi mudah dibaca. Amin. Ketika kembali merenungkan kehidupan dalam dunianya Tuhan, saya mendapati bahwa ada perjalanan hidup yang sama sekali berbeda bagi orang-orang yang bersungguh hati menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan membawa mereka terhubung dengan realitas sorga. Ketika kita bergantung hanya kepada Tuhan dan hidup mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, saya mendapati bahwa Dia pasti mengganjar kita habis-habisan. Hal-hal inilah yang saya percaya akan saya nikmati ketika saya terus hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama, ada ketenangan dan damai yang melampaui segala akal dalam segala situasi apapun. Mazmur 91 ayat yang ke-5 dan Filipi 4 ayat yang ke-7. Sama seperti bagaimana Daniel tidak ketakutan ketika ia sedang berada di gua singa, Daniel pasal yang ke-6, dan bagaimana Yesus bisa tidur di tengah badai, Markus 4 ayat yang ke-38. Saya percaya hal yang sama akan saya nikmati ketika saya terus hidup mengandalkan Dia.
kesadaran akan realitanya, dan kesadaran bahwa hidup saya ada dalam genggaman tangannya akan membuat saya menjadi pribadi yang sangat stabil, bahkan terus memiliki sukacita di momen-momen lembah kekelaman sekalipun. Yang kedua, menikmati banyak keistimewaan atau privilege dari Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-7 dan Yesaya 26 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7 mencatat, tetapi jalan orang benar tidak akan suka ataupun penuh bahaya, karena Tuhan meratakan dan meluruskannya bagi mereka. Firman ini adalah firman spesifik yang Tuhan beri kepada saya beberapa bulan lalu, dan menjadi suatu firman kunci yang terus saya deklarasikan setiap hari, dan telah terus menguatkan kaki saya untuk dapat berdiri dengan teguh, bahkan mulai berlari menerobos setiap tantangan yang ada di hadapan saya. Saya mendapati bahwa ini adalah salah satu bentuk privilege yang Tuhan beri bagi orang benar. Hukum dunia yang berasal dari kutuk hukum dosa dan maut sudah dipatahkan atas hidup saya ketika saya lahir sebagai ciptaan yang baru. Kalau tadinya manusia harus bekerja keras dan menderita dahulu untuk dapat bertahan hidup, saya tidak perlu alami hal tersebut. Bukan artinya men-skip proses yang ada, tetap menjalani proses yang perlu dijalani, tetapi tidak perlu mengalami kesusahan dan kesukaran yang sama seperti orang-orang dunia, karena Tuhan sendiri yang mengistimewakan setiap orang benar. Saya percaya bahwa berbagai efek negatif yang dialami orang dunia ketika menghadapi tantangan tidak perlu saya alami, karena ada privilege khusus yang Tuhan berikan kepada saya. Saya terus merasakan kerinduan hati Tuhan yang ingin membangkitkan kita sebagai umat yang hidup dalam pengayoman Sang Raja. Maleakhi 3 ayat 17-18. Yang ketiga, selalu alami pembelaan, perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mazmur 91 ayat 8-13. Tuhan tahu betul bahwa saya membutuhkan Dia, dan ternyata Ia sudah menugaskan para malaikatnya untuk memperhatikan dan menjagai seluruh keberadaan saya dengan teliti. Para malaikatnya selalu siap untuk menolong saya dalam situasi-situasi yang membahayakan. Yang keempat, selalu menikmati kemenangan. Mazmur 91 ayat 13. Saya percaya bahwa Tuhan sedang terus melatih untuk membangkitkan saya dan bertumbuh dalam keperkasaan ilahi, menaklukkan setiap hal yang selama ini terus merenggut atau mengancam kehidupan banyak orang. Nature Kristus Sang Pemenang dicetak dalam hidup saya, membuat saya terus mengalami bekerjanya roh terobosan dan roh kemenangan. Melalui kekonsistenan berlatih membangun manusia roh, sesungguhnya keperkasaan singa Yehuda yang sedang Roh Kudus bangun akan segera menjadi bagian dari hidupku. Sehingga setiap pekerjaan musuh tidak akan membuat saya takut lagi, tapi justru membuat saya bangkit di dalam roh keperkasaan dan menaklukkannya. Yang kelima, perkenanan Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Dalam Amsal 3 ayat 4-6 Alkitab mencatat, dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Saya yakin inilah wujud perkenanan Tuhan yang saya percaya akan saya nikmati. Ketika saya terus memprioritaskan Dia, hal-hal yang awalnya sulit menjadi mudah karena ada perkenanan Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena anugerahnya datang memampukan kita untuk menjalani apa yang menjadi agendanya di muka bumi ini. Yang keenam, kasih setia dan penyertaan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-16 mencatat, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya kembali di bawah Roh Kudus untuk masuk dalam penyembahan dan momen pendedikasian hidup ulang di hadapannya. Dan firman inilah yang Bapak sampaikan hari ini. Ada lingkupan hadirat Tuhan dan kasih-Nya yang kembali mencengkeram batin saya dengan kuat ketika menuliskan renungan bagian ini.
Saya rasakan hatinya yang penuh passionate, mencintai kehidupan kita semua, yang terus memastikan hati kita melekat kepadanya. Saya bersyukur untuk momen dalam ruang tahta hari ini, karena saya percaya kasih setia dan penyertaannya lah yang menjadi kekuatanku melanjutkan perjalanan profetis ini dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang ketujuh, hidup dalam otoritas kerajaan. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbagai terobosan dan kemenangan yang Tuhan adakan dalam hidup saya bukanlah akhir dari segalanya, tetapi Dia mau saya terus menjagai sikap hati yang miskin di hadapannya. Karena dengan begitu Dia dapat memberi saya otoritas kerajaan sorga. Matius 5 ayat yang ketiga. Bukan untuk kepentingan diri saya sendiri, tapi untuk menghadirkan kerajaannya di bumi ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Pagi ini kembali Roh Kudus menegaskan kepada saya bahwa untuk menghentikan peperangan dalam pikiran sekali untuk selamanya, sekaligus mengalami pembaharuan akal budi dan sepenuhnya hidup dalam ukuran iman yang sudah Tuhan tetapkan, Roma 12 ayat 2-3, maka tidak ada alternatif lain. Kita harus berfokus untuk mengkondisikan diri kita agar terbangun pikiran Kristus, logika ilahi. Yang pertama, tanpa terbangunnya logika ilahi dalam berbagai area hidup kita, peperangan rohani di area tersebut akan terus berlangsung. Logika manusiawi yang masih kita miliki di berbagai area kehidupan kita adalah merupakan pintu masuk untuk musuh selalu memiliki peluang melancarkan peperangan rohani untuk menghambat pertumbuhan kita di dalam Dia dan mengeluarkan buah bagi kerajaannya. Dengan mudah, iblis atau roh-roh dunia akan terus mengintimidasi, menuduh, mengacaukan emosi, serta mendistract kita dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang menekan, menggelisahkan, ataupun membuat kita jadi khawatir atau takut. Kita masih hidup di dunia lahiriah ini, dan tentu saja fakta lahiriah akan terasa berbicara lebih keras dari apapun juga. Otomatis dengan mudah musuh akan memanfaatkan keberadaan kita yang masih bersentuhan dengan hal-hal lahiriah atau fakta lahiriah untuk menekan hidup kita. Logika lahiriah ditambah fakta lahiriah adalah merupakan senjata-senjata musuh yang paling efektif menjatuhkan orang-orang percaya yang masih hidup tanpa memiliki pikiran Kristus atau logika ilahi. Kehidupan orang percaya yang tidak membangun logika ilahi dalam area-area hidupnya akan terus alami adanya peperangan dalam hidup mereka, dan seringkali mereka kalah. Yang kedua, tanpa terbangunnya logika ilahi di area-area kehidupan kita, musuh akan terus menggunakan berbagai fakta lahiriah dan logika manusiawi yang masih kita miliki untuk menghancurkan kehidupan iman dalam hidup kita. Sekarang saya betul-betul menyadari alasan mengapa ada banyak orang percaya terus menjalani kehidupan sehari-hari yang manusiawi atau duniawi dan kedagingan. Tidak lain adalah karena masih belum terbangunnya logika ilahi. Kehidupan sehari-hari kita, termasuk kehidupan iman, dibangun di atas dasar berbagai keputusan yang kita buat melalui berbagai pertimbangan dan pemikiran yang sudah kita lakukan. Masalah penyebab mengapa sebagai orang percaya kita masih terus mengambil keputusan yang tidak akurat, yang tidak selaras dengan firman dan keberadaannya, adalah karena area pemikiran dan pertimbangan atau logika yang kita miliki masih sangat manusiawi. Misalnya, mengapa dengan mudah orang percaya jadi termakan oleh berbagai berita tentang bencana alam dan menjadi khawatir atau takut? Karena mereka masih hidup dari logika manusiawinya. Mari kita coba membangun logika ilahi dari firman berikut. Mazmur pasal 91 ayat 7-11 mencatat, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Artinya, yang pertama, walau ada terjadi berbagai kegoncangan, tapi semua itu tidak akan menjatuhkanmu. Yang kedua, selama kita terus hidup dalam ketergantungan terhadap Tuhan, Dia akan selalu menjagai keberadaan kita. Bahkan Dia sudah memerintahkan para malaikatnya untuk berkemah di sekeliling hidup kita. Jadi, untuk apa kita terus merasa khawatir? Mungkin kita bisa berargumentasi dan berkata, tapi di dalam suatu bencana, kita tidak bisa memprediksi hal tersebut. Dan ada banyak orang-orang Kristen yang juga menjadi korban. Betul sekali, tapi itulah fakta lahiriah dan logika manusiawi yang sedang mencoba menentang diri kita untuk mulai menerima pikiran Kristus atau logika ilahi. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Ingatlah selalu, Tuhan menghendaki untuk kita hidup dari takaran iman yang Dia berikan kepada kita. Roma 12 ayat yang ketiga. Orang benar akan hidup oleh imannya. Roma 1 ayat yang ke-17. Jadi tidak peduli apapun yang menjadi fakta lahiriah dan logika manusiawi yang ada, kita harus mulai keluar dari perahu logika atau fakta yang ada dan mulai berjalan di atas air, melangkah dalam iman dari logika ilahi yang Tuhan bangun dalam hidup kita. Matius 14 ayat 25-29. Saya percaya inilah saatnya untuk Tuhan mulai memunculkan orang-orang benar yang hidup oleh iman, hidup dari logika ilahi atau pikiran Kristus yang Dia nyatakan, dan meruntuhkan berbagai logika manusiawi yang selama ini menahan mereka untuk memasuki dunianya Tuhan. Welcome to my world, says the Lord. Amen. Pagi ini saya kembali mendapati datangnya pernyataan roh yang sama seperti yang pernah saya terima beberapa hari yang lalu. Tuhan berkata, welcome to my world. Pernyataan ini memang tidak Tuhan tujukan ke semua orang percaya. Pernyataan ini Ia tujukan khusus hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah membangun hidupnya dalam keakuratan firman. Bagi setiap orang percaya yang dengan tekun sudah membangun manusia rohnya jadi makin selaras dengan firman, mendisiplin diri untuk merenungkan dan mendeklarasikan firman, mengikuti tuntunan roh yang membawanya untuk menyelaraskan kehidupan sehari-harinya dalam rumah rohani, hingga mulai mengadopsi impian Bapa rohani menjadi visi dalam hidupnya. Bersiaplah untuk alami bagaimana roh akan mencengkeram hidupnya dan membawa dirinya untuk mulai memasuki dunianya Tuhan. Setelah Yohanes menyatakan isi hati Tuhan ke 7 gereja yang ada di Asia dan membenahi atau mengoreksi gereja-gereja tersebut, roh mencengkeram dirinya dan membawanya ke ruang tahta. Wahyu 4 ayat 1-3 mencatat, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagikan zamrud rupanya. Yang pertama, keakuratan hidup yang kita bangun dalam ketekunan akan membuat terciptanya portal ilahi, pintu yang membawa kita terhubung dengan realitas sorga. Saat menuliskan prinsip di atas, Roh Kudus memberikan pesan nubuatan berikut untuk kita semua. Tidak ada jerih payah yang sia-sia. Tekad yang engkau miliki, ketekunan yang engkau tunjukkan dalam membangun kehidupan yang akurat di hadapanku akan terbayar lunas, karena hal itu membuat aku bertindak dan menyatakan diriku kepadamu. Dan sama seperti aku datang atas dunia yang gelap gulita dan menata ulang melalui firmanku, hal yang sama akan aku lakukan atasmu. Aku akan memberikan firmanku jadi lebih nyata dalam hidupmu. Perkatakan, deklarasikan firman itu, dan kau akan mendapati bagaimana firmanku itu
akan menghadirkan terang dalam hidupmu. Aku akan memisahkan hidupmu dari antara orang-orang sebangsamu dan membuat hidupmu jadi berbeda dan istimewa di mata mereka. Aku akan pastikan semua yang kau butuhkan bagi masa depanmu tersedia secara melimpah. Aku membawamu memasuki musim rohani yang berbeda. Musim terobosan, musim kemenangan sudah tiba, menggantikan siklus kekalahan atau kematian yang selama ini membayang-bayangi hidupmu. Aku lepaskan berkat dan kehidupan atasmu. Biarlah semua itu menelan habis segala bentuk pekerjaan maut dari kehidupanmu. Aku sedang membawamu untuk memasuki suatu jenis kehidupan yang sepenuhnya memanifestasikan keilahian dan kedaulatan kuasaku. Yang kedua, keagresifan dan ketekunan kita dalam mengejar realita Tuhan akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Dalam kedaulatannya, Dia berganti akan mengejar dan melingkupi hidup kita dengan kemuliaannya. Untuk suatu kurun waktu tertentu, meski seakan-akan kita mengejar Dia, kita merasa Dia justru menyembunyikan dirinya, tapi janganlah menyerah. Itu hanya perasaan kita saja. Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya. Yang sesungguhnya terjadi adalah kedagingan atau kemanusiawian atau keduniawian yang masih bercokol dalam diri kita lah, yang menjadi penghalang atau membuat kita gagal dalam menemukan dirinya. Sama seperti dua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13-32. Ketekunan dan kegigihan kita untuk mendesak dalam hadirat-Nya akan mengikis semua kedagingan, keduniawian atau kemanusiawian dalam hidup kita. Saat itulah Roh Kudus akan berganti mengejar kita. Secara tiba-tiba, realita hadirat-Nya akan jadi sangat nyata dalam hidup kita, mencengkeram batin kita dan membuat realitas sorga jadi sangat nyata meski kita sibuk berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari di bumi ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menanti-nantikan adanya orang yang mau terus mendesak dalam hadiratku, sehingga segala bentuk keduniawian, kedagingan dan kemanusiawian dalam hidupnya jadi sirna. Aku terus mencari orang-orang yang memang bertekad dan bertekun untuk membangun hidupnya secara sedemikian rupa, sehingga mengkondisikan, memudahkan untuk aku memakai hidupnya memanifestasikan kemuliaanku di bumi ini, di kehidupan sehari-harinya. Selama ini ada banyak orang berpikir bahwa aku menahan diriku untuk tidak dijumpai oleh siapapun. Sesungguhnya kerinduanku adalah agar semua orang akan dapat bertemu dan berinteraksi dengan aku. Tapi aku membutuhkan orang yang bisa aku pakai menjadi sarana untuk mereka dapat bertemu dengan diriku. Aku mau engkau mempersiapkan dirimu, membangun tekad dan ketekunan untuk terus mendesak dalam hadiratku sampai engkau bertemu denganku dan diubahkan dalam hadiratku, membawa realitaku dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.